Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Yang saya hormati Ibu Hafizah Zusril MHC sebagai tutor mata kuliah logika dan teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka. Perkenalkan, saya Suci Rahmawati, mahasiswa dari program studi ilmu pemerintahan Universitas Terbuka. Saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Hafizah Zusril MHC sebagai tutor pengampu atas ilmu dan arahan yang telah diberikan selama perkuliahan ini. Video ini saya sebagai bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah logika. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah disampaikan di e-learning Universitas Terbuka. Pertanyaan pertama yaitu, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut sertakan juga contohnya. Yang pertama kita bahas dalam logika, term adalah kata atau rangkaian kata yang dapat digunakan sebagai subjek atau predikat dalam suatu proposisi. Istilah pada hakikatnya terbagi menjadi beberapa jenis, berikut 3 diantaranya beserta penjelasan dan contohnya yaitu, pertama, term umum dan term khusus. Term umum adalah term yang dapat digunakan untuk menunjuk setiap anggota suatu kelas dengan arti yang sama. Contohnya manusia, buku, mahasiswa. Sedangkan term khusus adalah term yang menunjuk satu objek saja, walaupun terdiri dari gabungan kata. Contohnya Presiden RI yang pertama, gunung yang tertinggi di Indonesia. Yang kedua, term konkret dan term abstrak. Term konkret adalah term yang menunjuk pada suatu yang nyata dan bereksistensi. Misalnya meja, kucing, rumah. Sedangkan term abstrak adalah term yang menunjuk pada kualitas atau sifat yang tidak bereksistensi secara fisik. Misalnya keadilan, keberanian, dan keindahan. Yang ketiga, term kolektif dan term non-kolektif. Term kolektif adalah term yang digunakan untuk menunjuk sekelompok benda yang membentuk satu keseluruhan atau satu kelas. Contoh, juri angkatan darat mahasiswa. Sedangkan term non-kolektif atau unitary term adalah term yang tidak menunjukkan kelompok, melainkan menunjuk pada satuan benda. Contohnya buku dan kursi. Dan pertanyaan yang kedua adalah menjelaskan dan memberikan contoh bentuk sesat pikir, logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari kesalahan logika? Logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid. Berikut 3 bentuk sesi pikir beserta contohnya. Pertama, manusia jerami. Penjelasannya, mengubah atau mengarahkan argumen lawan sehingga mudah diserang. Contohnya, seseorang berargumen bahwa infrastruktur pembangunan berlebihan dapat merusak alam. Lalu lawan debat menyimpulkan bahwa orang tersebut tidak menyukai pemerintah sekarang. Padahal yang dikritik adalah kebijakan infrastrukturnya, bukan pemerintahnya secara keseluruhan. Yang kedua, penalaran melingkar argumen berputar-putar. Penjelasannya argumen yang hanya mengulang pernyataan awalnya tanpa memberikan bukti atau alasan yang baru. Contoh, saya yakin buku itu benar karena tulisannya memang benar. Argumen ini hanya mengulangi klaim awal tanpa bukti tambahan. Yang ketiga, ad hominem. Penjelasannya menyerang pribadi lawan debat, bukan argumentasinya. Contoh, ketika seseorang mengatakan bahwa peringkat tinggi di sekolah bukanlah segalanya. Lalu lawannya membalas, kamu bicara begitu karena tidak pernah memberi peringkat 1. Argumen ini menyerang pribadi, bukan substansi argumen. Agar terhindar dari kesalahan logika, berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, kenali berbagai jenis fallacy agar lebih waspada saat berargumen. Kedua, gunakan bukti dan alasan yang kuat untuk mendukung setiap klaim yang diajukan. Yang ketiga, selalu evaluasi relevansi setiap premis terhadap kesimpulan yang ingin dicapai. Yang keempat, hindari argumen yang terlalu emosional dan fokuslah pada fakta serta logika.
Yang kelima, berlatih berpikir kritis dan mencoba melihat argumen dari sudut pandang pihak lain atau pihak netral. Keenam, tetap pada topik dan jangan membahas pembahasan ke hal yang tidak relevan, hindari red herring. Dengan memahami jenis-jenis istilah, mengenali bentuk-bentuk kekeliruan logika, dan menerapkan langkah-langkah berpikir kritis, kita dapat membangun argumen yang lebih logis dan meyakinkan. Baik, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan dalam video ini dapat dimengerti dan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya sangat berharap apa yang telah disampaikan bisa menjadi tambahan ilmu dan wawasan bagi kita semua, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di pembelajaran selanjutnya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.